Gemati Avocado Land dan mitra tani dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita mau melihat juga mengamati beberapa tanaman uji di Gemati Avocado Land. Di hadapan kita ada tanaman yang masih dalam proses pengamatan yang sudah berjalan di 2 sampai ke 3 tahun dan sudah memasuki masa generatif kedua. Adalah buah yang kedua di usia yang ketiga tahun. Pernah berbuah di usia 2 tahun dan ini adalah buah yang kedua. Kita para petani sedang mengamati untuk mengembangkan varietas ini layak atau tidaknya dalam kita membudidayakan alpukat. Nah, Gemati Avocado di sini kita sudah belajar untuk membuat varietas, dan di sini saya memberi nama Gemati Avocado yang dalam tahun-tahun ini masih dalam pengamatan serta pengembangan yang akan kita lakukan tahap demi tahap pengembangannya. Seperti kita ketahui, seperti tanaman pada umumnya, Gemati Avocado ini mempunyai beberapa contoh pengamatan dalam bentuk dombolan buahnya sudah lumayan baik, tetapi ada beberapa pendekatan yang terus kita lakukan. Apakah kedepannya bisa kita kembangkan dalam skala kebun atau tidaknya, tetap kita lakukan tahapan-tahapan itu, seperti volume buah dalam satu bijinya, ketebalan daging dalam buah, serta uji rasa, elevasi, dan sebagainya. Sebenarnya di sini kita hanya mencoba untuk skala rumah, juga tidak direkomendasikan kalau terlalu dekat. Seperti kita lihat di depan kita ini juga ada alpukat siger yang mungkin masih berjarak 4 meter. Tapi di sini kita melakukan pengamatan berkala, apakah alpukat ini kedepannya akan mempunyai kontribusi dalam skala kebun. Ya, kita tetap akan melakukan tahapan-tahapan itu. Kalau melihat dari potensinya, Gemati Avocado ini mempunyai volume yang juga bagus, dompolannya juga sudah lumayan bagus. Tapi kita akan lihat kiat-kiat kedepannya, apakah alpukat di Gemati Avocado dan turunannya ini bisa dikembangkan dalam skala kebun. Nah, kelebihan dan kekurangan alpukat ini tetap kita amati dalam tahapan-tahapan pengembangan. Seperti contoh, kalau dombolannya sudah bagus, buahnya juga dari penampakannya sudah bagus, regenerasinya juga ada. Seperti contoh, ada yang fase sudah besar, juga bunga, disusul dengan bunga. Nah, keadaan pada saat berbuah, berbunga dan mentir, kondisi buah juga, kondisi daun dalam keadaan yang aman. Nah, itu bisa kita lihat di sini. Selain daripada buah, juga ada buah kecil, disusul lagi dengan mentil-mentil yang baru jadi. Ini seperti contohnya. Iya. Nah, ini adalah beberapa pengamatan yang kita lakukan untuk kedepannya. Ini hari ini kita khusus membahas di Gemati Avocado Land ini tentang adaptivitas alpukat yang kita kembangkan. Kita beri nama Gemati Avocado. Kalau dalam jumlah tandannya nggak kalah jumlah, bagus juga, besar-besar. Cuma uji rasanya kita tunggu sampai pada
kita petik buah. Kita mau melihat contoh tandan buahnya. Ini usia buah sudah nyaris hampir tua. Nah, ada beberapa contoh gradasinya juga terlihat mencolok, tidak seperti alpukat siger, agak glowing. Kalau ini terkesan gradasinya lebih tajam. Ya, kita mau melihat, nanti kita review dari pengamatan berkala kalau sudah kita petik tua. Nah, kita akan membandingkan jumlah volume buah tangkai. Coba kalau ini di Gemati Avocado, jumlah malai dalam satu malai. Ini Gemati Avocado. Kita mau membandingkan dengan siger. Nah, juga lumayan banyak buahnya ini. Juga disusul buah-buah kecil. Kita mau melihat perbandingannya. Di depan rumah kita ini juga ada siger, tidak kalah dengan jumlah tandan, nyaris sama. Di sini kita tidak memperbandingkan, tapi kita mengamati berkala agar alpukat yang kita amati ini kemudian hari bisa kita kembangkan dan menambah kontribusi komoditas alpukat di Nusantara. Saya sendiri melakukan pendekatan kepada beberapa komoditas ini karena memang alpukat mempunyai daya saing yang berbeda. Dengan konsisten perawatan yang baik serta tumbuh kembangnya kita perhatikan. Jadi momentum yang pertama itu pemilihan bibit varietas yang baik, serta cara tanam, perawatan berkala, dan tidak lupa konsistensi. Artinya kita tidak serta-merta hanya menanam, memilih bibit, dan tidak melakukan perawatan. Artinya kita tetap harus melakukan pendekatan yang terus dan terus, sehingga tumbuh kembang dari tanaman itu tetap menjadi tanggung jawab kita petani-petani di Nusantara. Nah, di sini Gemati Avocado kita tanam di tepat halaman rumah. Jarak dari tanaman ke teras hanya mungkin 3 meter. Tidak direkomendasikan, tapi nanti kita akan kembangkan entrestnya ke skala kebun, karena ini hanya pohon uji dan kita melakukan uji berkala dari waktu ke waktu, pengamatan serta hal-hal apa yang harus kita lakukan di pohon ini. Hari ini kita khusus membahas bagaimana interaksi kita terhadap pohon ini, dari bentuk daun memang cenderung lebih tebal dan bulat, terus bentuk tangkai-tangkai sama seperti pohon-pohon yang lain. Nah, tapi di sini kita melihat selain daripada tanaman yang kita kembangkan ini pengamatan berkala, uji elevasi juga kita sudah lakukan di Lampung Barat 800 mdpl, masih dalam proses tumbuh kembang. Juga ini di MDPL 80 tepatnya di hadapan kita ini. Di Lampung Timur ini kemarin kita coba uji ketinggiannya ada di 80, sama seperti di video yang lain kemarin. Nah, ini dukungan serta harapan kita besar untuk kita lakukan bagaimana agar tanaman ini bisa kita tumbuh kembangkan dan menambah beberapa komoditas tanaman kita, khususnya di varietasnya. Nah, kita di sini masih mencoba mengembangkan varietas ini. Semoga kedepannya bisa dijadikan varietas terbaru
dan bisa bersaing dengan varietas-varietas yang lain tentunya. Terima kasih kepada seluruh mitra tani. Besar harapan kita selalu dalam kondisi yang tetap bersemangat dalam berkebun dan bertani, dan kiranya kita semua dalam hari ke hari tetap bisa memberikan kontribusi terbaik kepada agenda-agenda yang akan kita lakukan ke depan. Terima kasih buat perhatiannya, kurang dan lebih, sehingga kita tetap ada dalam lindungannya. Oke, terima kasih banyak atas segala partisipasinya, dan salam gemati avocado.